Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Perempuan ini lahir tanggal 10 Mei 1949. Ini adalah secuplik dari perjalanan hidupnya yang luar biasa berwarna. Saya mau kasih tunjuk satu saja yang luar biasa sebagai cikal bakal. Nih, tahun 1968 menjadi salah satu pemenang di pemilihan pertama None Jakarta. 68, Nek, 68. Lalu 1974 Top Model of the Year. Zaman dulu udah jadi model kondang. Tetapi ia tidak saja berhenti sebagai seorang model. Ia terus tumbuh dan mendapatkan ilmu, bersekolah dan berorganisasi. Ia mendirikan Iwapi bersama Kemala Motik. Dan ia juga memulai brand yang disebut dengan Demono. Pasti Anda sudah tahu dong siapa perempuan yang ingin saya temui. Karena di usia 75 tahun di tahun 2024 ini rasanya banyak sekali cerita yang ingin saya dengar dari seorang Dewi Motik Pramono. Karena dalam dirinya selalu ada darah untuk mendidik perempuan supaya tidak saja cerdas, mandiri, tapi juga punya kepekaan sosial. Yuk ikut saya. Yuhu, Spada. Hai Moza. Selamat datang di Galeri Demono. Aduh, Terima keren kasih. banget. Terima kasih. Pasti lu stres dong ya. Enggak, ada sumber surganya. Hai Tante. How are you Tante? Orang paling cantik di dunia. Muah, muah. Bersyukuri. Cantik dengan banget sih. segala macam. Cantik banget. Alhamdulillah. Satu hal yang aku selalu senang dari seorang Dewi Motik ini adalah selalu punya positive vibe. Itu selalu. Kapanpun kalau aku ketemu sama Harus Tante positif. itu selalu memberikan energi yang luar biasa. Thank you Tante. Balik lagi ke kita. Setiap energi yang kau keluarin cuma satu dapat 700 gue. Amin. Bayangin. Amin. Keren Tante. Tan, aku dikasih tahu sama Moza. Tante kan ulang tahun yang ke-75. Insya Allah. Jadi ngumpulin seluruh milestone seorang Dewi Motik. 68 salah satu 68. pemenang, 74 top model. Top model. Ternyata. Ceritain dong. Nah, Moza, ini adalah Jadi kita kalau di Galeri Demono kita creating yang biasa disarankan oleh para kurator yaitu white cubes atau kotak putih. Jadi hidup tuh semua putih, kita yang memberi warna. Nah ini adalah kisah perjalanan Ibu Dewi Motik Pramono dimulai dengan masa kecil. Selalu rame karena bersaudaranya ada berapa mah totalnya? 8. 8. Tante yang Ketiga. Ketiga. Tuh urutannya. Jadi Kemala, Ruli, Dewi, Fauzi, Nila, Chandra. Ini mesti ada lagi nih. Ada Faisal, ada Atice, tapi di gambar belum lahir. Nah, ini fotonya Mama Dewi dengan oma saya. Kita manggil kakek saya tuh nenek karena nenek lanang kalau di Palembang. Asalnya Mama dari Yai. Palembang. Yai juga. Ini Oh, Tante Yai. tuh Palembang ya? Nah. Oh, Palembang. Mana? Mana galo? Oh, gila nih. Kenapa pula Palembang? Gila loloh. Oh, gila lolo. Macam orang Palembang supaya dia udah ngerti. Iya, alamak. Ya, ada gitu. Anak Jakarta langsung kucep. Jadi dimulai dengan masa kecil mau kasih lihat bahwa oma saya tuh selalu berdandan resik berkebaya. Kenapa mah ceritanya? Karena ibu saya itu anaknya Pangeran Danau, orang pangeran dari Muara Enim, Palembang, tapi sekolahnya di Mangkunegaran, di Van de Vietnamese School. Dan tidak boleh tidak pakai kebaya. Jadi setiap hari pakai kebaya Jawa. Sama Jadi, Sunggar. Sunggar. Rapi. Jadi orang Palembang ya tapi bergayanya kayak orang Jawa. Dan dia sekolah yang bagus. Itu kan Gusti Nurul yang punya. Jadi natures dari dulu ya. Nature. Jangan pecah uang lolo. berhenti lah.
Nih, kalau diajarin Neces sama ibunya, makanya dari tahun ke tahun ini adalah transformasi Ibu Dewi Motik. Nah, ini saya tidak mencetak foto baru, ini foto lama semuanya. Jadi sekalian dari iya, tuh Thailand pindah. Jadi Mama nih kasih tahu ya, zaman dulu tuh kan belum ada editor muka ya. Kalau kita kan Snapseed apa segala. Dia ngedit sendiri, alis ditebelin. Ya, gue pikir pakai kebaya. Andeng-andeng ditebelin. Jadi semua gini, mah biarin aja nonton. Enggak kelihatan soalnya tuh. Jadi tebelin sendiri. Tebelin sendiri. Tante kan aku juga lado. Alat deket mulut. Berarti itu sama nyanyes. Bukan nyanyi baik. Laki itu tegilega. Kalau kamu punya bayi laki pasti tegilega sama kamu. Biar yang tidak mengerti bahasa Palembang syukurin. Jadi di sini foto-foto, Mama cerita foto yang ini, Mam. Ini waktu Ali Sadikin memberikan aku sebagai salah satu pemenang None Jakarta yang pertama. Aku tuh kalah karena aku 100% dari Palembang. Oh inilah Cak Lalamo, ada turunan Belanda, tapi lah bertonton di Jakarta. Oh jadi karena waktu itu penjurian pertama kali nyonya None Jakarta. Kalau boleh mesti, padahal nggak ada orang None Jakarta yang pure, semua juga ada Belandanya, ada Arabnya, ada Cinanya. Jadi tapi tante jangan nomor 1 karena dikasih sama yang paling nggak ada darah Betawinya gitu. Iya, tapi saya bersyukur saya menang favorit. Tapi juga menang juga. Jadi salah satu pemenang, saya bersyukur dapat kado yang bagus dari Ali Sadikin. 68. Yes. Betul. 68 bulan Juni. Nah ini yang di atas foto Mama di waktu kawinan kakaknya. Umur 17. 17. Mau kasih tahu bahwa pada zaman itu sudah menggunakan baju kurung full payet, ya kan, embroidery dan selalu pakai songket. Jadi saya tuh sayangnya nggak menemukan lagi nih kursi. Padahal sempat waktu dulu itu saya pakai di salah satu kamar terus kepindah-pindah jadi nggak ketemu. Jadi barang-barang zaman dulu tuh Rosi bener-bener masih bisa terawat, dan di sini nanti akan lihat ada beberapa barang juga yang masih dipakai. Mama juga seorang penari. Penari juga. Maaf ya, gue tuh tadinya mau pergi ke New York World Fair loh. Nih. Maaf ya, harus pakai kata maaf. Sorry ya. Maaf ya. Mau nari-nari gue dari dulu pakai kebaya, gue dari dulu. Sekarang kan kembali kebaya, gue kerjain dari dulu, nggak usah ngomong. Jangan salah ya. Mohon maaf. Nggak usah ngomong. Nah ini pas di Istana Bogor, tadinya mau ke New York World Fair itu, tapi pada saat itu Soekarno ada memboikot Amerika, jadi batal. Go to hell with your age dulu dibilangnya. Kita buat carnival, gagasan Bung Karno. Sukseskan, mari sukseskan. Anak asli Indonesia. Nah ini era modeling. Mama cerita nih yang wig kan, show wig. Kan biasa kan wig kan cari uang untuk sosial ya, bantuan sosial. Jadi supaya jangan keluar duit untuk para top model. Dulu top model mahal banget. Jadi dipakailah anak cewek, ada anak-anak anggota wig yang badannya tinggi keren ya udah. Anggota wig apa sih? Women International Club. Oh wow, dari dulu. Jadi, ini om aku aktif. Jadi aku jadi gini, aku menghasilkan bantuan banyak karena semua top designer pada masa itu pakai aku. Gitu. Wow, nah, gimana? Top designer. Jadi you know what, sejak itu seluruh wartawan ngajak aku dan selalu aku show di mana-mana. Jadi top designer selalu pakai Dewi Motik? Yes, alhamdulillah. Wow. Yang di bawah pemilihan apa mah? Ratu Luwes waktu aku umur 17, aku ikut Ratu Luwes Ikatan Mahasiswa Jakarta. Waktu itu IMA udah top banget di Menteng, nggak ada yang bisa saingan. Jadi kita ikut, kita menang. Yes. Alhamdulillah, juara satu. Maaf ya. Mohon maaf. Ratu Luwes kayak gimana waktu itu? Ratu Luwes, nah tuh gimana tuh Ratu Luwes? Ya pokoknya kalau boleh bahas cantik lahir batin dari mahasiswa Jakarta dulu. Dulu pernah aku menjadi tetet gitu aja. Menurut aku sih ya Tan ya, keluasan terus bagaimana orang menyukai pribadi kita itu pasti datang dari dalam. It comes from within. Yes. And I think that's kita bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa. Ini Mama menjadi salah satu yang pertama first Indonesian women untuk ikutan Junior Chambers of Commerce di Jepang. Jadi ibu ini ngomong-ngomong selain modeling aktif juga ya berorganisasi. Otak gue alhamdulillah. Mohon maaf, sorry ya.
Gue cantik tapi juga otak gue encer. Mohon maaf. Mohon maaf. Makanya gue kerja jadi dokter di atas yang maha terpelajar. Supaya kasih lihat muka cantik boleh juga dong, pinter. Jadi itu dulu diwawancara nih, masuk TV. TVRI. Enak aja TVRI Tokyo. TVRI mau mainan gue, udah alhamdulillah dari zaman bahula. Ini di Tokyo. Jadi go internasional dalam arti kata sebenar. Nggak main ya TVRI, bukan TV nasional, Tokyo. Ini orang Filipina, ini orang Jepang, ini orang Korea, ini orang semua dari Nih internasional. perhatiin pada saat dijajarin semuanya ya dari berbagai negara, Mama tetap pakai si songket itu tadi biar kelihatan beda dan menonjol. Harus tetap kelihatan sebagai perempuan Indonesia. That's true. Harus mempromosikan Indonesia, nggak usah ngomong-ngomong kerjain. Kerjain aja. Ini masa seru di Amerika, Mama sekolah mesti diceritain nih, Mam. Detail. Jadi gue kerjanya pesta karena aku Ini gua nyewa rumah sendiri. Nah, nih. Terus segede-gede Alaihim ada swimming poolnya. Ya, besar banget rumah. Jadi Iki buat pesta terus. Ayo makan di rumah gue buatin gado-gado. Tapi itu rumah siapa? Sewa. Oh nyewa. Ada biasa Tuhan kirim orang dengan harga sangat bagus. Aku hidup sendiri, aku bisa ngajak teman-teman juga nginep. Jadi udah gitu rame. Ini dia tuh. Jadi mau home, cek tuh besar sekali. Bukan apartemen ya, home. Back in Miami on the 70s. Jadi udah bikin home party waktu itu. Oh, selalu. Wih, di rumah kamu beres. Gue masakinnya sebentar cek daging chip, bawang putih, bawang merah, udah beres. Gado-gado, peanut butters, yang crunchy, terus brown sugar, udah gitu, terus kasih walnut, plus jadi. Wih, this is a beautiful, itu apa namanya? Delicacy. Gado-gado. Ini Mama masa di Amerika, tapi kekasih hati di Jakarta. Jadi LDR, Ci. Nanti tolong ini di shoot ya. Ini pose menurut aku, keren sekali. Itu pakai wig, Mam. Iya, gila lu. Tapi dari dulu Mama rambutnya panjang nih, Ci. Selalu digerai, dikepang, very exotic gitu. Jadi kalau ada cowok-cowok ganteng, hello beautiful, gue datengin. I know exactly I'm beautiful, but thank you anyhow. Mampus nggak mana ada orang Asia yang begitu waktu itu. Dagu tetap ya. Ini kalau pakai wig blondie dikira Marilyn Monroe. Oh iya, benar. Begitulah. Nah, ini aku jadi diwawancara begitu tuh. banyak orang aku diwawancara sama wartawan New York. Tuh. Wow. Apa isinya? Oh. Ya gue What have you resolved for the new year? Dari Dewi Motik. Miami. To go into to New York and see Times Square. Ya benar dong, mesti Dan dong. kejadian? Itu dia di situ di Times Square gue. Oh ini Eke lagi berdiri banyak orang bule, Eke ya udah alhamdulillah Indonesia Miami. Tapi dia tuh nggak tahu sih Indonesia. Nah, ini ini tahun 71 ya? Yep. Ya. Udah New Year's di New York. Oh iya, sorry ya. Oh iya, maaf. Tahun lalu gue ada di Oman, tahun lalu gue ada di Hong Kong, tahun lalu gue di Bali, begitu aja selalu. Entah tahun ini nggak tahu di mana. Pasti insya Allah dia ngundang. Nah ini nih Ci, Mama di Amerika, Ayah di Jakarta tahun 71, ini masih ejaan lama dan selalu berkirim cinta-cintaan ini. Nih panggilannya nih Mama kasih tahu dong, panggilannya apa? Yang Ce. Artinya apa sih? Sayang tersayang. Yang Ce paling sajang. Paling sayang. Ya, ejaan lama. Saja nih sudah. Saya sudah terima surat kamu. Yang sebelumnya. Kok yang kamu malah kamu tanya bagaimana perasaan saya sama kamu. Padahal malah kamu yang nulis surat atau datang. Kenapa berdebat ya dalam surat ini? Namanya itu pretending percintaan. Mohon maaf. pretending percintaan. Itu tahun 71, terus kan 72 ejaan baru mulai deh pakai yang Ce sayang. 10 Mei selamat ulang tahun. Oh ini dari almarhum nih ya? Iya, almarhum ayahku Pak Pramono itu pacaran sama Mama dari Mama umur 17 kawin umur waktu terakhir aku minta Tuhan berikan aku pernikahan umur 25.
sehari sebelum 26 gue dapat kawin sama dia. 9 tahun. 9 tahun Tapi pacaran. Kuat? 9 tahun pacaran? Tapi hanya dikasih sehari sebelum 26. Jadi gue tetap kawin sama 25. 5. Wah. Ini yang duluan panggil yang C siapa? Oh dia dong, maaf ya. Kalau kawin, kalau kita pacaran, jangan kawin sama orang yang kita cinta. Dari semua yang banyak cinta, yang mana tersayang sama gua. Ya udah, kawinin yang paling cinta sama kita. Aman. Aman ya. Jadi Aman. karena Om manggil yang C, baru tante panggil yang C. Iya, ikutan aja. Ini foto lamaran, lihat tuh, ayahku ganteng banget. Ini akad nikah di kediaman orang tua di Jalan Banyumas. Lalu resepsinya di Hotel Indonesia Ballroom. Ramayana dulu lebih besar. Jadi pada saat itu belum banyak tempat yang bisa menampung ratusan orang. Kasih tau dong itu fotonya Nah, yang aku di kenal. sebelah sini adalah yang terhormat Dr. Muhammad Hatta yang menjadi tamu perkawinan beliau. Waktu itu lagi rame kan? Lagi rame kan, lagi antara Bung Karno sama mau diturunin kan, itu lagi rame. Bung Hatta yang datang, alhamdulillah. Gitu. Sama Ibu Rahmi Hatta. Gitu. Nah ini dari sini kita ngelihat Mama itu kan pelukis Ci. Kemarin sebelum kita mulai galeri, saya minta Mama sketch lagi karena kita kan mau ngambil ikon ini. Nih dapat ini sebenarnya Mama pernah bikin di tahun 94 dan ini 70s malah udah pernah saya minta remake gitu. Jadi modeling, melukis, Penyair, penari, bisnis penyulap. Dia sulap loh. Untuk dapat duit waktu masih kecil. Jadi lebih keren lagi. Supaya dia dapat uang saku, dia sulap karena kan di Menteng banyak kedutaan-kedutaan kan bikin pesta, dia Emak ngisi gue wig. sulap. Jadi uang emaknya kan anggota wig. Jadi gue bilang aja, oke, I can magic, you know. I can do Please, you know, magic, ask me. You know, okay, your children birthday, you call me. Dapat uang. cari duit sebanyak-banyaknya. Jadi pertanyaan apa yang tante nggak bisa? Nggak bisa main musik. Gue paling ngiri sama orang yang bisa main gitar sama piano. Aku belajar piano dan bisa main piano, segitu kurang nggak apa lagi. Gitu aja. Main gitar, dereng, gitu pulang hilang. Jadi aku ngiri benar orang bisa main. Nah, ini apa? Ini memorabilia. Jadi mama itu selalu menulis agenda bertahun-tahun. Ini untuk yang agendanya masih kecil. SMP. Ini SMP nih, tahun 1964. Jadi beliau tuh memanggil diary-nya tuh sayang gitu, kayak lagi mesra-mesraan sama diary-nya. Serius? Ada tuh semuanya ada tuh ceritanya. Ini yang baca aja tuh, sayang, Sayang. ya kan? Aku main saja ngadu sama Jadi diary. aku main sayang, aku ini sayang. Ada yang di situ gurunya ngasih ujian sementara teman-teman nggak ada. Gitu. Emang kalau orang istimewa tuh agak lain. agak lain. Nah ini nih, tunggu nih, ini lucu nih. 10 Mei 1989, Mama ulang tahun ke-40. Jadi Mama tuh selalu menghadiahi dirinya sesuatu yang spesial. Ini hari 10 Mei luar biasa karena of course tanggal 9 Mei berarti kan ngerayain anniversary. Dicap kabul. Tanggal 10 dia selalu bilang diri sendiri berhutria. Kayaknya gak ada orang terus gitu ya. Cuman beliau ya. Jam 7.30. Jadi 7:30 itu udah ada makan pagi bersama Kadin, ya kan? Dan Duta Besar Amerika untuk Indonesia yang mau ada perpisahan. Jadi namanya breakfast meeting, itu 7.30. Sementara jam 10, this is it, upacara pembukaan Lembaga Pendidikan Keterampilan Kewirausahaan Demono. Jadi Mama ulang tahun ke-10, bikin 40. LPKK, 40, bikin LPKK Demono. Dibuka oleh Menteri Perdagangan pada saat itu, Dr. Arifin Siregar. Pas saya tahu maka jadi besak coba. Dan dia umur 15 tahun anak kecil megang piring gitu. Untuk gunting. Jadi ternyata tuh bakal jadi mertua lo. Eka gitu. Tuh jam 10 abis peresmian, jam 1 ketemu anak yatim. Jam 13 ke rumah ke anak-anak yatim piatu menyerahkan nasi kotak makan bersama. Jadi Itu membuat celebration kita penting, rezeki. bersyukur penting. Kita rezeki segitu kita banyak satu kasih nasi bungkus
kita dapat 700 dari Tuhan. Itu udah otomatis lah. Pukul 5 sore. Ya. Nganterin Bunda tercinta ke airport Soekarno Hatta. Karena Oma harus menghadiri wisuda tante saya. Tante saya PhD dokter. Jadi tetap. Jadi dia pesta, dia syukuran. belum. Iya. Tunggu satu lagi. Jam 8 malam. Jam belum 8 disebut. malam. Jam 8 malam coba sebutkan. Dancing party. A dancing party in my house. Bukan, di rumahnya Paul Wolfowitz. Jadi mama Paul Wolfowitz, dia dari benar-benar. pagi sampai Kembali lagi malam. ke Paul Wolfowitz. Paul Wolfowitz Dubes apa itu? Amerika. Apa itu? Tapi tulisannya dancing party. Iya, betul. Beramal pada anak yatim piatu satu hal. Fidutnya wal akhirat. Jangan lu nggak doyan sama dunia, lu doyan sama dunia. Tapi jangan lupa lu mati besok gitu aja. Jadi beramal pada sesama anak yatim piatu, malamnya oh yeah. Harus jadi yang paling top pada saat party itu harus. Makanya maksimal. You are a dancing queen, dancing queen. Berwarna sekali loh tapi Nah, perjalanan ini organisasi Mama mendapat dukungan dari Ibu Negara pada saat itu, Ibu Tin. Ibu Tin Soeharto, bahkan terus berkarya dan mendapatkan, kalau di sini sih tulisannya penghargaan tertinggi karya bakti Orde Baru selaku tokoh nasional pejuang Orde Baru dalam pembangunan nasional. Ingat juga enggak pasti? Ingat? Enggak. Nggak ingat sama sekali. Tante mah kalau soal kayak gitu-gitu Tante nggak dibawa inget ya Tante. Enggak. Tapi ketemu sama Indira Gandhi dia ingat. Ini keren. Ketemu dengan Indira Gandhi, Iya. Imelda Marcos. Imelda Marcos masih hidup tahu Tan? Iya, 94 loh. masih tetap haknya segala macam tetap. Nah, ini Mama kalau di sebuah konsorsium ataupun meeting-meeting resmi equal to men, selalu gitu. Jadi Pak Tahun segitu ya? Tahun segitu ya, gitu. Mama mendampingi Ketua Kadin pada zaman itu, Pak Sukamdani, Mama Wakil Ketua Umum, mendampingi Dirjen Parpostel pada saat itu belum ada Kementerian Pariwisata, Bapak Yop Ave, terus yang lainnya juga ada. Nah, ini bagian terseru juga. Mama memulai pemilihan Putri Ayu. Kita fast forward aja, itu kan 81, ini 83. Kalau zaman dulu pemilihan pageant itu hiburannya adalah fashion show. Nah, fashion show-nya itu tulisannya kalau di buku Peragaan Busana karya perancang muda Aji Notonegoro. Pada saat itu perancang muda. Dan peragawatinya adalah Oki Asokawati, Dedi Sahartian, Ratna Dumila. Itu semua ada tuh di situ. Dan MC-nya adalah Ibu Dr. Anda Min Uno. Jadi Mas Andi. Jadi semua tuh bersahabat, network itu Sampai paling sekarang. sampai sekarang Tetap gitu. bersahabat. Jadi itulah yang membawa Mama juga mendunia, ketemu sama tokoh-tokoh dunia, Ci. Nih, ada bersama Lady Di, Corazon Aquino, Ratu Sofia from Spain. Terus ini waktu mendampingi Ibu Imelda Marcos. Wow, luar biasa loh Ibu ini loh pergaulannya loh Bu. Sorry ya. Nah, Mah, ceritain ini Mah, Jadi- pameran tunggal. Nah, Jadi waktu umur 40 aku buat pameran tunggal di Taman Ismail Marzuki. Alhamdulillah laku semua, uangnya masuk ke dalam koperasi. Tante yang ngelukis. iya, pelukisnya Mama. Itu yang beli sahabat gini, juga tuh. sahabat suruh beli. No, nggak sayang sama gue, beli gitu. Oh, oke. Nggak sayang sama gue. Beli. Sama juga waktu Atta 17 Agustus ke 50 tahun Indonesia, aku buat 100 pelukis wanita. Iya. Itu semua laku karena gue panggil semua teman-teman gue punya gedung-gedung bagus yang baru, lo bantu beli semua tuh. Gue kapan lagi sih bisa begitu, enak banget. Semua mereka pulang dapat uang. Tapi Tante juga baik. Mereka they're helping you because you're a nice friend. Dan aku langsung uangnya nggak ada, aku Dan nggak itu kan pegang. bukan buat Tante. Nggak, saya nggak Karena pegang. itu Nggak ada bantu satupun. untuk amal. Tidak ada satupun yang untuk gue, semua ambil. Jadi langsung masuk ke bank, masuk ke organisasi. Koperasi. Hasilnya gue jadi awet muda.
Nah, kata orang. ini dunia pendidikan, Mama mengambil S2 dan S3 multi bidang. Kalau orang biasanya ekonomi terus. Mama S2-nya apa, Mah? Jadi S1-nya Home Economics, Nah, Home Economics. S1-nya Fine Art Degree di Miami. S1-nya? Home Economics. Economics, basic or economic knowledge. And then habis gitu S1 juga Fine Art Degree di Fine Art Florida Degree. International University. I'm the first alumni is that Florida International University is under United Nations, yang buka UTAN waktu itu. Jadi semua orang asing di situ. Aku sekolah di situ, ambil seni rupa, terus S2 aku di UI, balik lagi ke UI, ambil pengkajian ketahanan nasional dari program Lemhanas sama UI. Terus ambil S3-nya kependudukan dan lingkungan hidup di Universitas Negeri Jakarta. Dan tante sekolah bener tuh ya? Iya. Sorry, emang gue beli. Sorry. Gue semua kawan gue sekelas tahu semua. Gimana kita diskusi. Karena sekarang kan kalau orang terkenal, tokoh, itu kan biasa tinggal nyuruh orang, Pak. Itu jibang namanya. Jiji banget. Buat si Oga. Iya. Nggak mau gue sekolah. Kuliah saben hari. Beneran. Di UI. Nah, karena tante mencintai pendidikan ya, tante mau upgrading yourself Iyalah. betul-betul ke bangku kuliah. Ini keromantisan mama ayah dari dulu adalah selalu nulis di diary. Jadi inilah why is it, kenapa ini dibikin lagi, karena untuk ngasih ingat bahwa journaling itu memang healing. Journaling itu healing, dan mama melakukan itu tanpa tahu kalau sekarang ada istilah. Ini Allah gue nggak ngerti dikumpulin di begini-beginian. Gue juga nggak ngerti di mana ini. Tante dari dulu suka nulis sih ya? Nulis. Jadi aku makanya buat buku, aku nggak usah jauh-jauh. Buat buku yang itu, yang anakku sayang disayang, sederhana aja. Kalau gue lagi marah gimana, kalau gue sayang gimana, kalau kasih pengertian gimana, gue tulis saja. Itu. Kan lebih enak. Kalau udah gitu kan jadi. Sekarang alhamdulillah. Nah, ini memorabilia beberapa kegiatan mama, makanya Demono karena Demotik Pramono. Dulu waduh Demono tuh Iya, top hits kan? banget di zamannya. Tuh. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya. Ini adalah art collection, atau kita bilang juga display untuk zaman mama jadi pragawati lah gitu. Ini foto yang paling hebat. Nggak ada satupun koran nggak muatin. Nih, zaman apa itu cerita, Tan? Bimo itu di Mirasa Sky Club di Sarina, itu yang semuanya ngeliat, karena nggak ada yang orang pakai baju ini joki. Kuda kan. Terus gua pakai boots lagi, udah gitu terus ya gaya. Dan dibayar, alhamdulillah. Paling mahal tuh itu. Tahu berapa? Berapa? 5.000 perak. Itu paling mahal. Tahun berapa Meriam Sundut? Tahun 68. Lo masih sampai di sorga situ, nggak ada yang turun. Keren. Itu tahun 75 jadi cover, kemudian tahun 81 Mutiara nih berapa ya? 78. Ini berarti sebelum lahir adik saya. Tante kan udah cantik, jadi model terkenal. Kenapa merasa perlu tetap sekolah, tetap berorganisasi? Ayah saya dari saya kecil, ingat ya, ayah kerja, ayah mau semua anak ayah dokter. Dokter tuh apa? Dokter gendut. Kita punya dokter orang Belanda, dokter keluarga. Kalau kita gendut, kadang namanya pada keprot-keprot, gue nggak hafal deh, pokoknya Belanda. Bukan, ayah nggak mau jadi dokter medical. Dokter lebih di atas, semua ilmu yang maha terpelajar. Di otak cek, gue mesti jadi dokter. Jadi doktrin itu nempel. Jadi setiap kali, gue belum jadi dokter, gue mesti sekolah. Gitu. Jadinya walaupun genitnya kayak begini, coba tetap aja gue mesti jadi dokter, gue bilang gitu. Ini mah cerita mah bagaimana kita harus bisa memperkenalkan batik. Ini mama foto sebelum berangkat ke Spanyol untuk dulu kan namanya misi dagang dan budaya, Ci. Jadi supaya batik itu bisa dipakai sama semua orang boleh. Gua dikasih lihat nih lo caranya. Lo nggak usah jahit, lo nggak usah gue ajarin cara pakaian. Jadi tante yang ngelilit-lilit. Iya. Udah jadi. Tapi kan ini tante, bukan? Iya, semuanya mama. Ini jangan ngelirik ya, nanti gue cipok bener deh namanya manusia. Masih meragukan. Astaga. Luar biasa kan? Jadi kalau
pose pada zaman itu jangan biasa-biasa, zaman sekarang, zaman itu aja udah keren banget. Dia juga bilang, itu tante, itu gue, rambut gue. Kalau kan rambutnya panjang. Jadi itu sama Sugi Martono sama Tante Anyuk dari Marta Tilar dibikin itu pemotretannya tuh. Itu rambut saya loh. Tuh, dibikin kayak gitu. Itu namanya rias fantasi kan. Iya, aku inget banget tuh ada ya, rias fantasi zaman dulu kan. Keren amat. Tuh. Sorry ya, jadi kau udah pernah ngalamin semua. Nah, ini nih masanya Mama jadi top model dari Indonesian Modeling Agency. Dulu kan belum ada komposit yang kecil-kecil ya. So you have to make like a really huge photo gitu. Nah, ini pemotretannya seperti ini dan harap diperhatikan up till today baju, make up, dandanan, rambut tetap hits gitu. Nggak jadul. Nggak boleh setengah-setengah ya, Tan? Iya. Harus optimal. Harus optimal. Kerja juga harus optimal, mesti. Kalau nggak bagus, percaya sama saya. Dan itu kan terus. Dan kalau udah tua juga nggak main-main. Kalau dikasih kepercayaan, make it happen. Make it happen, harus. Kecuali ada gagal itu nggak dikasih izin Tuhan, gampang, nggak apa-apa, nggak jadi juga baca baik lagi sekarang. Bu, mohon maaf, Bu. Satu lagi, Bu. Mohon maaf. Nah, itu top model. Jadi dulu ada modeling agency namanya Indonesian Modeling Agency. Siapa mah yang punya? Oh, ini nih. Non Kawilarang. Non Kawilarang. Ibunya Rima Melati. Itu galaknya setengah mati. Gak pernah muji gue, tapi dia selalu pakai aku. Tapi sama semua orang dia puji saya. Tapi sama saya nggak pernah. Nggak perlu, kamu nggak perlu pujian. Udah bagus. Jadi saya ingat sekali, gue pengen sekali dipuji sama dia, nggak pernah. Tapi selalu aku dipakai deh. Kalau ngomong sama orang pasti muji saya. Jadi dia tahu nggak perlu, you don't need compliment. What you need is work hard and work smart. Jadi alhamdulillah sekarang saya ngalamin, ngerasain bener itu bajunya Iwan Tirta kado gue waktu gue menang. Tuh. Iwan Tirta menjadi sahabat Mama terus, makanya koleksi batik Iwan Tirta Mama. Ini luar alhamdulillah biasa. Ini ada semua Iwan banyak. Tirta. Ada kali 500 ya. Ya gini, kan gue nggak butuh duitnya. Jadi kok gak dapat uang, baru dapat model, gue ke Iwan Tirta beli. Gitu. Negotiate harga. Kan dipanarukan. Jadi udahlah bersahabat, sahabatnya maestro ya saling bantu. Gue dapat koleksi bagus, ya kan. Terus suka dia suka ngelukis, saya duduk sebelahnya. Mas berapa dong nih? Gue beli. Belum jadi udah ditawar. Tan, Jadi- cobain sedikit. Masih inget nggak dandannya? Ayo, coba Gaya pose. ini. Pose-nya. Aduh, 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 Coba, aduh. coba. Aduh, 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 aduh. Makanya nanti para pengunjung galeri foto di sini gayanya harus sat gitu. Udah mau pingsan nih capek. Ya. Oke. Thank you, Moza. Yuk. Dan untuk perempuan yang dalam, kalau kita lihat saat ini Tan, bagaimana mandiri satu hal, perempuan yang cakap, skillnya satu hal, tapi mereka nggak pernah lepas juga dari apa yang disebut dengan pelecehan, apakah verbal, apakah dengan fisik. Apa tips Tante Contoh untuk sederhana. perempuan sekarang? Don't let people think about bad about you. Kalau kamu ngundang orang, orang akan datang. Tapi kalau kamu tidak ngundang orang, orang tidak akan datang.